Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan lebih dulu merenungkan firman Tuhan ya, sebelum kita melangkah. Nah, saudara, kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang motivasi pemberitaan Injil ya. Kemarin kita melihat bahwa motivasi pemberitaan Injil adalah mengasihi Allah. Seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Itu sebabnya dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya di sini kita melihat bahwa motivasi penginjilan kita itu adalah mengasihi Allah. Karena kalau kita mengasihi Allah, tidak ada batasan ya. Dan kita tidak akan pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih tempat, tidak pilih-pilih objek di mana kita harus memberitakan Injil. Sehingga dengan demikian itu akan lebih membuat kita bersemangat karena tidak ada penghalang apapun. Kita tidak menjadi orang yang menentukan siapa yang harus kita injili, tetapi di mana Tuhan tempatkan, Tuhan arahkan kita, di mana Tuhan taruh kita, kita harus memberitakan Injil. Nah, sekarang pagi ini kita melihat tentang ya isi daripada pemberitaan Injil. Kontennya apa? Ya, konten pemberitaan Injil itu apa? Ya. Nah, saudara, isi dari pemberitaan Injil adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, itu adalah isi daripada pemberitaan Injil. Kita mengingat bahwa tidak ada satupun di dunia ini orang yang benar. Ya, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang tercatat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Nah, saudara-saudara, maka tidak cukup hanya dengan perbuatan baik. Nah, itu sebabnya dari sejak mula Allah ya langsung merancangkan itu ya di dalam kekekalan bagaimana manusia itu dapat diselamatkan dari dosa. Nah, kita melihat orang yang berdosa itu pasti hukumannya adalah neraka. Sementara orang yang benar itu adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga, penuh dengan kemuliaan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada kemungkinan sedikit pun manusia bisa mencapai Allah, dan tidak ada kemungkinan sedikit pun manusia bisa mencapai surga, bahkan sekalipun dengan perbuatan baik. Maka dari sejak awal, Tuhan Allah sudah menubuatkan, mengatakan sendiri ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan Tuhan mengutuk ular dan berkata kepada ular. Nah, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti itu bicara tentang kelahiran. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu berarti Yesus Kristus akan meremukkan kepalamu. Jadi peristiwa kebangkitannya, jadi kemenangan itu, diremukkan kepala si ular itu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah peristiwa kematian Kristus. Jadi saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan terkait dengan peristiwa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan Allah sudah membuat satu rancangan, membuat suatu ide yang pasti akan tergenapi, dan itu memang tergenapi di dalam pribadi Yesus. Ya. Nah, itu sebabnya berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi berita utama, ya, isi daripada pemberitaan Injil. Nah, kita ingat ketika peristiwa kebangkitan, Yesus sendiri membuktikan bahwa dia sudah mati dan bangkit. Itu sebabnya ada beberapa tanda-tanda kematian itu tetap dibiarkan ada ketika Yesus bangkit. Yaitu ketika bekas lubang paku yang ada di tangan dan kaki Tuhan itu dibiarkan untuk tetap ada. Lalu juga bekas lubang yang tusukan di lambungnya itu dibiarkan ada. Sementara yang lain semuanya pulih ya. Karena kita tahu bahwa orang yang meninggal
Di hari yang ketiga tentu kondisinya akan sangat mengenaskan, mengerikan, saudara-saudara ya. Saya percaya bilur-bilurnya sudah sembuh, saya percaya juga wajahnya yang penuh dengan luka sembuh, yang lain lubang bekas duri, mahkota duri itu juga sembuh, tetapi Tuhan membiarkan bekas lubang paku yang ada di tangan dan kaki dan juga lubang tombak yang ada di lambungnya itu tetap ada. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa memang dia sudah mati, ya, bahwa dia yang disalibkan itulah Yesus yang disalib itu, dan dia bangkit sekarang. Dan itu dibuktikan sebagai bukti kepada murid-murid yang waktu itu sempat, ya, mereka mengalami kegalauan, ya, dan kebingungan. Nah, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan itulah yang menjadi kemenangan kita. Karena kemudian dosa sudah dipatahkan. Jadi hanya dengan satu cara bagaimana orang diselamatkan, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin seseorang mencapai surga dengan berdosa. Padahal semua manusia telah berdosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak dengan perbuatan baik. Kenapa? Perbuatan baik dari manusia berdosa ya tetap tidak baik, ya. Jadi dasarnya harus sadar dulu bahwa diri kita berdosa. Apapun yang kita katakan baik, kalau kita lakukan dalam konteks hidup yang berdosa, tetap berdosa. Ya, kalau kita membersihkan sesuatu dengan kain yang kotor, maka meja atau sesuatu yang kita bersihkan tetap kotor karena kainnya kotor. Maka harus menggunakan kain yang bersih, ya, untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Nah, itu sebabnya dosa juga demikian. Kekotoran ini tidak boleh dibersihkan dengan sesuatu yang kotor. Membersihkan yang kotor tetap kotor. Nah, itu sebabnya harus ada sesuatu yang bersih. Kain bersih untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Yesus Kristus, dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Yesus mati, ya, sebagai manusia yang tidak berdosa, tetapi dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Nah, berita Injil inilah yang kita sampaikan kepada setiap orang, ya, saudara-saudara, dan tentu saja kita perlu, ya, terus-menerus belajar tentang berita Injil ini supaya setiap orang yang mendengar, ya, mereka boleh menjadi percaya. Hanya mereka yang dianugerahi, hanya mereka yang mendapatkan kasih karunia Allah, mereka yang mau menerima dan menjadi percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, sehingga berita Injil yang isinya adalah berita kematian dan kebangkitan Tuhan boleh nyampe dan didengar, diterima oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Shalom.